Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Lintang Mahira, NPM 2022 520048. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan. Satu, bentuk-bentuk perusahaan dilihat dari pemiliknya, yaitu ada perusahaan perseorangan dan juga perusahaan persekutuan. Yang kedua, bentuk-bentuk perusahaan dilihat dari status hukumnya. Yang pertama ada perusahaan berbadan hukum, yang kedua ada perusahaan bukan berbadan hukum. Di kalangan masyarakat dikenal dua macam perusahaan, yang pertama ada perusahaan swasta dan yang kedua ada perusahaan negara. Lalu perusahaan perorangan itu dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko aktivitas perusahaan. Lalu pemilik perseorangan hanya satu orang, pengelolanya dipegang pemiliknya sendiri, keuntungannya dan kerugian yang ditanggung sendiri, utang perusahaan berarti utang pemiliknya, seluruh kekayaan pemilik menjadi jaminan perusahaan. Ini adalah keuntungan dan kelemahan dari perusahaan perseorangan. Keuntungannya adalah pemilik bebas mengambil keputusan, semua keuntungan perusahaan menjadi pemilik perusahaan, lalu kelemahannya ada tanggung jawab pemilik tidak terbatas, lalu sumber keuangan perusahaan itu terbatas. Lalu yang kedua ada firma, keuntungannya itu kemampuan manajemen lebih besar, adanya pembagian kerja di antara para anggota. Lalu yang kedua ada mengumpulkan kekayaannya seperti uang, tenaga, sarana, dan keahlian, dan melakukan kesepakatannya dapat membentuk firma itu orangnya bisa satu atau lebih. Lalu kelemahannya adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas, lalu kerugian yang disebabkan oleh satu anggota harus ditanggung bersama anggota lainnya. Yang ketiga adalah kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang ketiga ada perseroan komandite atau CV. Bentuk perjanjian kerjasama berusaha bersama antara dua orang atau lebih dengan akta otentik sebagai akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris yang berwenang. Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Nah, persero aktif itu adalah orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Kalau persero pasif itu orang yang bertanggung jawab sebatas uang disetor saja ke dalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan pribadinya. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. PT merupakan badan usaha sekaligus menjadi badan hukum yang memang dikelola untuk mencapai keuntungan yang sifatnya ekonomis. Keuntungannya itu adalah para pemegang saham tidak ikut menanggung utang dagang dan pajak jika perusahaan jatuh. Lalu saham-saham dapat diperjualbelikan dan peluang untuk mendapatkan pinjaman tambahan modal lebih besar dan kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Lalu kelemahan perseroan terbatas itu adalah prosedur pendiriannya cukup rumit dan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Lalu pemegang sahamnya kurang memperhatikan perusahaan dan harus diadakan pertemuan untuk menyusun anggaran ramah tamah, anggaran dasar, dan garis kebijaksanaan. Yang kelima adalah perkumpulan koperasi. Tujuannya untuk memajukan kepentingan material anggota-anggotanya, lalu badan usaha berlandaskan asas kekeluargaan. Ada tiga bentuk koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, koperasi kredit, koperasi produktif. Kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihannya adanya fasilitas tertentu dari pemerintah seperti bebas beberapa macam pajak. Kekurangannya adalah lebih bergantung pada kejujuran dan aktivitas pengurusnya. Keanggotaannya tidak dapat diperjualbelikan. Yang keenam ada yayasan. Yayasan adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan tidak mencari keuntungan. Lalu kelebihan dan kekurangan BUMN. Kelebihannya mengutamakan kepentingan masyarakat, tujuan kedua. Keberadaan pekerja memiliki posisi yang kuat sehingga tidak mudah diberhentikan begitu saja, lalu keuntungan yang didapatkan lebih diutamakan untuk menunjang kesejahteraan karyawan dan masyarakat umum. Kelemahannya adalah sering menumbuhkan kepemimpinan yang kaku karena tidak terdapat persaingan jabatan. Lalu yang kedua adalah cara kerja karyawan sering tidak efisien. Lalu di sesi pertanyaan, yang pertama adalah pertanyaan dari Putri Regi Lawalata. Soalnya beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jenis perusahaan atau badan hukum yang sesuai dengan bisnis Anda. Jawabannya satu, batas tanggung jawab dan kewenangan pemilik.
Yang kedua, kemampuan finansial dan kemudahan pendirian. Yang ketiga, kemudahan mendapatkan modal. Yang keempat, perkembangan usaha. Yang kelima, kewajiban dari undang-undang. Yang kedua, pertanyaan dari Meliza Audrey Agnesia. Apa perbedaan persero aktif dan persero pasif? Jawabannya, persero aktif adalah anggota yang berperan menjalankan perusahaan, sedangkan persero pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan. Soal yang ketiga dari nyanyi Fionita Anggera ini, dalam perusahaan perorangan terdapat keuntungan salah satunya adalah semua keuntungan perusahaan menjadi pemilik perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan semua keuntungan menjadi pemilik itu yang bagaimana? Jawabannya adalah seluruh laba menjadi miliknya. Jadi bentuk perusahaan perseorangan memungkinkan pemiliknya menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan karena perusahaan perseorangan adalah milik pribadi bukan milik satu instansi. Makanya semua keuntungan yang dihasilkan akan menjadi pemiliknya. Lalu yang keempat adalah pertanyaan dari Suci Rahmadani. Sebutkan dan jelaskan keuntungan dan kelemahan firma dalam bentuk perusahaan perorangan. Jawabannya, keuntungannya adalah kemampuan manajemen lebih besar, adanya pembagian kerja di antara para anggota. Yang kedua, dua orang atau lebih mengumpulkan kekayaan seperti uang, tenaga, sarana, dan keahlian dan melakukan kesepakatan dalam membentuk firma. Yang ketiga, membutuhkan modal lebih mudah terpenuhi. Kelemahannya adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kerugian disebabkan oleh satu orang harus ditanggung bersama-sama oleh anggota lainnya. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Lalu pertanyaan kelima dari Safina Lina Mahira, sebutkan dan jelaskan jenis badan usaha menurut pemilik modalnya. Yang pertama, jawabannya adalah BUMN, yaitu sebagai modalnya dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua adalah koperasi, sebagai modalnya dimiliki swasta dan sebagian lagi milik pemerintah. Lalu yang keenam, pertanyaan dari Vina Aberta, apakah ciri-ciri dari perusahaan perseorangan dan jelaskan contohnya? Jawabannya, ciri-ciri perusahaan perseorangan adalah satu, dimiliki oleh perseorangan, dua, pengelola terbatas dan sederhana, modal tidak terlalu besar, lalu kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.